Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Eni Penny Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, asal sekolah SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Kali ini saya tidak sendiri dengan Ibu Okta Wulandari SPD yang mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Penny. Gimana kabarnya Bu Okta? Alhamdulillah baik, Bu Penny. Alhamdulillah baik juga Bu Okta. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, mengapa dilakukan observasi? Di sini sebagai persiapan awal agar nanti jalannya proses pembelajaran itu lebih berjalan dengan lancar, terus tambah percaya diri pada saat proses pembelajarannya Bu ya. Iya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Okta. Ibu berkenan menjawabnya? Baik, saya berkenan Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Oke, baik. Supaya peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan khususnya pada materi nanti itu adalah materi tentang kebutuhan manusia. Ya. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelangkaan sumber daya ekonomi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu peserta didik mampu menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menganalisis kelangkaan sumber daya, gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu ya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini ada dua aspek Ibu, yaitu Iya. ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke. Untuk aspek pengetahuan itu, saya berharap supaya peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun skala prioritas dan menjelaskan literasi keuangan. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan itu ada dua aspek ya Bu. Iya. Yang pertama tadi pengembangan di aspek pengetahuan dan yang kedua di aspek keterampilan. Iya, yang untuk aspek keterampilan itu peserta didik mampu membuat skala prioritas untuk literasi keuangan selama peserta didik itu per bulan. Seperti itu contohnya. Iya, baik Bu. Baik Bu, selanjutnya saya ingin mengetahui rancangan pengembangan apa yang akan Ibu lakukan mengenai model pembelajaran, kemudian ada metode dan strategi apa yang akan Ibu lakukan. Baik Bu Penny, biasanya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya. Kemudian kalau metode saya pakai itu bagi kelompok, kemudian mereka berdiskusi, tanya jawab, seperti itu. Kalau untuk strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk media yang disediakan oleh sekolah itu menggunakan LCD atau proyektor, laptop, kemudian saya lengkapi dengan LKPD dan saya tampilkan PowerPoint atau juga menggunakan video di YouTube. Jadi untuk model pembelajaran yang akan Ibu lakukan tadi PBL gitu ya Bu. Iya. Kemudian metodenya ada diskusi kelompok, tanya jawab seperti itu. Iya. Kemudian strateginya memakai PSE. PSE. Iya, pembelajaran sosial emosional. Betul. Media yang digunakan LCD proyektor, laptop, LKPD Iya. dan lain-lain gitu. Oke Bu. Baik Bu, untuk pelaksanaannya nih, kapan kira-kira Ibu mau melaksanakan berkaitan dengan hari, kemudian misalnya hari apa, jam berapa gitu Bu? Oh iya, kebetulan Ibu besok di hari Rabu itu jam ketiga dan keempat saya ada jam ngajar, yaitu di kelas 10 IPS 1. Oh baik.
saya akan melaksanakan supervisi besok dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di kelas saat supervisi ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti setelah diadakan observasi atau supervisi kelas, itu nanti kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Baik. Yang akan dilaksanakan dan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Baik. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa Baik. saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Baik, dari percakapan hari ini saya mendapat gambaran Ibu, supaya saya besok lebih bisa mempersiapkan Iya. dari mulai metode, kemudian model pembelajaran, strateginya, sampai dengan media pembelajarannya untuk kegiatan proses belajar mengajar besok. Oke, baiklah, kita cukupkan sampai hari ini ya Bu ya. Iya. Semoga observasi besok akan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas? Hadir Bu. Oh iya, Dino, Ibu minta tolong Dino. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Minta tolong pimpin doanya Dino. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Dino. Sama-sama Bu. Masih ingat dengan yang pernah Ibu ajarkan kepada kalian? Masih. Kita ice breaking dulu ya, biar pagi ini kita lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi, mari berliterasi, meraih mimpi. Oke, tepuk tangan. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan yang nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Selanjutnya, suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Akan absen terlebih dahulu. Tidak hadir nak? Nihil. Oke, nihil. Alhamdulillah kalau nihil berarti sehat. Oke, kita hari ini akan belajar ekonomi pagi ini. Pagi-pagi sudah ketemu ekonomi ya? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya,
Masih ingat kan dengan materi yang sebelumnya di minggu kemarin kita pernah belajar? Siapa yang masih ingat bisa tunjuk tangan? Atau ayo, siapa? Materi kita apa? Iya. Konsep ilmu ekonomi. Ya, bagus. Masih ingat dengan materi kita minggu kemarin ya. Untuk mengingatnya kembali, ini akan Ibu tampilkan yang namanya aplikasi Word ya. Di sini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Kita jawab bersama-sama. Kata ekonomi berasal dari bahasa apa? Siapa yang masih ingat? Ya Hamzah? C. Yunani. Yunani. Bagus sekali. Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Arti kata oikos. Siapa yang bisa jawab? Bu. Dino, silakan Dino. Jawabannya A, rumah tangga. Rumah tangga. Arti kata oikos ya. Materi. Nah, ini arti kata nomos. Siapa yang bisa jawab? Ini materi minggu kemarin. Oke, Meiza. Jawabannya apa? Aturan. Aturan. Bagus. Lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaan yang terakhir. Siapa yang bisa jawab? Ya? Prinsip ekonomi. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini materi minggu kita kemarin ya. Ya Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu materinya adalah tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis kebutuhan manusia. Itu yang pertama. Oke, Ibu akan tampilkan video YouTube-nya. Silakan kalian menyaksikan. Di sini ada materi tentang yang akan kita pelajari hari ini. Halo adik-adik, mari kita melihat kembali materi mengenai sejarah ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika kalian belum menyimak video tersebut, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini untuk menunjukkan barang dan jasa yang berbeda. Dan video tersebut semakin hari semakin bertambah. Kita bisa menggunakan sumber daya alam akibat beragam media. Kira-kira materi apa yang ada di dalam video tadi? Siapa yang bisa? Ya, apa tak? Kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia banyak ya nak ya. Nanti kalian yang akan baik, tadi beberapa temanmu sudah menyampaikan tentang apa yang tersirat di dalam video tadi ya. Kebutuhan manusia, materi kita nak hari ini. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup, layak dan menaikkan taraf hidup. Nah, dari beberapa clue atau gambaran yang Ibu berikan tadi, ya, baik itu video sampai dengan materi ini tadi, silakan kalian buat kelompok, ya, kelompok dengan menjawab pertanyaan yang Ibu beri ini. Kalian diskusikan, kemudian nanti salah satu kelompok yang sudah siap untuk presentasi di depan akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bagi kelompok nak? Sudah. Mulai dari mana kelompok satunya? Oke, kelompok satu, kelompok dua? Saya Bu. Dua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Menurut subjek
kebutuhan individu yang merupakan kepuasan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, demikian tadi hasil presentasi dari teman kalian ya. Sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Dari presentasi tadi, kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah melihat video, ya kan? Sudah materi juga sudah Ibu sampaikan di depan. Siapa yang bisa? Ya, Maya? Kelangkaan merupakan keadaan di mana alat memuas kebutuhan yang ada atau yang dihasilkan setiap masyarakat pada segenap keluarganya selalu kurang atau tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Ya, bagus sekali. Kita sudah sampai di kesimpulan, nak. Berarti kita sudah sampai di ujung pertemuan kegiatan belajar mengajar kita pagi ini. Memperdalam materi yang sudah kita pelajari hari ini. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Siapa? Angger? Pendidikan. Pendidikan. Ya, lanjut. Siapa yang bisa jawab? Sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup dan menaikkan taraf hidup disebut kebutuhan? Iya, cerdas sekali ya. Kalian anak-anak hebat. Refleksi. Sebelum kita berefleksi untuk hari ini ya, kalian jawab. Ibu akan berikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan ini. Silahkan dibagi. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 sampai 10 menit. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan dikumpulkan. Apa yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Kita dapat mempelajari tentang ilmu ekonomi. Kita dapat mempelajari tentang Ilmu ilmu ekonomi, terutama di materi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bahagia? Ya. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, ini untuk materi minggu depan. Ya, pertemuan berikutnya. Kalian harus menjawab pertanyaan yang nomor 1. Di sini, apakah Anda sudah dapat mengatur keuangan Anda sendiri? Kemudian jelaskan dalam bentuk tabel uang jajan yang diberikan orang tua selama seminggu. Silakan kalian cari jawabannya. Materinya itu bisa dari buku, paket yang ada di sekolah, bisa dari internet, ya. Kemudian dikumpulkan di grup WA. Demikian pertemuan kita hari ini berarti ya, nak. Kita sudah selesai, refleksi sudah, tugas juga sudah untuk di rumah. Sekian pelajaran untuk hari ini. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai
belajar di pagi ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eni Peniningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Okta Wulandari SPD yang mengampu mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Penny. Gimana kabarnya Bu Okta hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan bertanya pada Ibu terkait jalannya pembelajaran yang diobservasi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan menjalani observasi kelas ini Bu? Baik, mungkin karena belum terbiasa jadi agak grogi Bu ya. Tapi alhamdulillah tadi dapat dilalui dengan lancar. Baik Bu, alhamdulillah ya. Iya. Dapat dilalui dengan lancar. Iya. Kemudian bisa diceritakan Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Ibu di dalam kelas? Kalau langkah-langkah yang pasti yang pertama saya buat adalah saya mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ya. Untuk area pengembangannya adalah pada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat mendefinisikan pengertian tentang kebutuhan manusia. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa dapat membuat literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ya Bu ya. Iya. Kemudian area pengembangan yang dilakukan Bu Okta pada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Betul, ya. betul. Selanjutnya, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum Bu? Menurut saya, alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik. Namun ya masih ada beberapa kekurangan yang tadi sempat terjadi di dalam kelas. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya? Iya Ibu. Sesuai begitu Bu ya? Sesuai. Alhamdulillah. Menurut Ibu, apa kekurangan yang menjadi kendala saat proses pembelajaran di kelas Bu? Kekurangan yang sering saya alami mungkin juga dialami oleh banyak guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran. Siswa tersebut kurang aktif contohnya. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Iya betul. Iya. Kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok itu jumlahnya terlalu banyak ya Bu ya. Selanjutnya mungkin nanti akan saya gunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Saya akan bagi kelompok itu sesuai dengan minat belajarnya, atau akan saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Jadi anak itu nanti akan belajar merasa lebih nyaman. Jadi nanti akan saya sesuaikan pembelajarannya di kelas itu harus seperti apa untuk anak-anak tersebut. Baik, jadi rencana Ibu dengan membagi kelompok, kemudian melakukan diagnostis ya, asesmen penilaian, kemudian menentukan bagian-bagian pembelajaran audio, kemudian visual dan kinestetik. Iya betul.
Mudah-mudahan nanti prosesnya akan berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Berjalan dengan maksimal, tercapai apa yang sudah Ibu harapkan. Iya. Begitu. Saya tunggu cerita lanjutannya Bu. Apakah nanti dapat terrealisasi dengan baik atau belum begitu? Kira-kira Ibu kapan akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin secepatnya ya Bu ya, di pembelajaran berikutnya. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan secepatnya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Saya cukupkan sampai di sini. Iya. Cukup sekian. Terima kasih Bu Aka. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.